Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik telah menyempatkan waktunya untuk kami melakukan penyuluhan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan dengan tema materi yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan akut dan asma. Untuk brosur yang sudah dibagikan bisa dibaca terlebih dahulu dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya Diata Maria, kemudian Saya Wadena Nasari. perkenalkan nama saya Anita ya. Perkenalkan, nama saya Nuren Aulia. Penyakit asma itu merupakan penyakit inflamasi peradangan saluran nafas yang ditandai dengan adanya mini episodik, batuk dan rasa sesak. Penyakit ini biasanya disertai dengan penyakit keturunan dari keluarga dan tidak bisa disembuhkan tetapi bisa diredakan gejalanya. Kemudian penyakit dari infeksi saluran pernapasan akut itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan, baik pernapasan atas maupun pernapasan bawah dapat terserang infeksi, tapi paling sering terjadi pada pernapasan atas. ISPA paling sering disebabkan oleh virus, oleh karena itu pasien tidak memerlukan pengobatan khusus. Meski begitu, ada upaya yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah untuk meredakan gejalanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab penyakit ISPA dan asma. Pertama yaitu penyakit ISPA. Kondisi ini disebabkan oleh adanya infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan, baik pernapasan atas maupun bawah dapat terserang infeksi. Namun paling sering terjadi pada bagian pernapasan atas. Kalau asma, kondisi ini disebabkan oleh debu, asap, rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus sampai paparan zat kimia. Namun hingga kini penyebab utama asma belum diketahui secara pasti. Karena demikian, pengidap asma terbukti memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ISPA yaitu faktor lingkungan, individu anak, serta nutrisi, imunisasi, status sosial ekonomi, dan perilaku orang tua yang merokok. Berdasarkan pada data anak yang status imunisasi lebih kuat dari anak yang tidak pernah sama sekali melakukan imunisasi ke orang tuanya, hal ini didukung oleh teori Profewati mengatakan bahwa prinsip imunisasi yaitu memberikan perlindungan jangka panjang dengan imunisasi sebagai salah satu cara preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang harus diberikan secara terus-menerus, menyeluruh dan dilaksanakan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutus mata rantai penularan penyakit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah untuk meredakan gejala ISPA. Yang pertama, memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk melancarkan dahak agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian yang kedua, mengonsumsi minuman lemon hangat atau madu untuk meredakan batuk. Kemudian yang ketiga, berkubur dengan air hangat yang diberi garam jika mengalami sakit tenggorokan. Kemudian yang keempat, menghindari uap dari semangkuk air panas yang telah dicampur dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidung tersumbat. Yang terakhir, memosisikan kepala lebih tinggi ketika tidur dengan menggunakan bantal untuk melancarkan pernapasan. Kemudian kalau untuk terapi non farmakologis asma yang sendiri, yang pertama itu terapi non farmakologis pertama yang dilakukan adalah olahraga, karena olahraga ini sangat dianjurkan guna untuk meningkatkan kesehatan fisik.
meningkatkan rasa percaya diri, kemudian meningkatkan kebugaran serta melatih otot pernapasan. Bentuk olahraga yang dapat dilakukan contohnya itu seperti bersepeda dan berenang. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk menghindari asap rokok karena asap rokok ini diketahui dapat menimbulkan peradangan di saluran nafas dan dapat mempercepat penurunan fungsi paru. Kemudian yang ketiga, mencegah penggunaan obat yang dapat memperberat asma. Kemudian menghindari polusi baik di dalam maupun di luar rumah, dan menghindari makanan yang dapat memperberat asma seperti makanan yang mengandung pengawet, pewarna, dan penyedap rasa. Dan yang terakhir, menghindari alergen di rumah seperti menghindari kondisi lingkungan yang banyak mengandung zat atau jamur. Selanjutnya itu ada obat-obat mukoliktik yang dapat mengatasi ISPA. Salah satunya itu ada guasidin. Guasidin ini digunakan 2 sampai 3 kali sehari, yang merupakan obat sediaan nafas lambat 200 sampai 400 mg. Selanjutnya itu ada obat amroxol. Obat amroxol itu dia obat batuk. Apabila kayak sesak nafas baru kayak sakit itu dari paru-paru kan bisa digunakan obat amroxol. Itu dia 30 sampai 120 mg, digunakan 2 sampai 3 kali sehari. Selanjutnya itu ada obat asetilsistein. Dia tersedia dalam bentuk oral, digunakan juga 2 sampai 3 kali sehari. Kalau untuk obat-obat penyakit asma itu dia menggunakan inhalasi dalam jangka pendek yang dapat digunakan 1 kali sehari. Sebagai dosis tambahan juga bisa digunakan tablet prednisona sebagai dosis tunggal, dapat digunakan 1 kali sehari. Oke, terima kasih. Baik, untuk adik-adik ada yang mau ditanyakan mengenai penyakit ISPA dan asma? Saya Kak. Iya, Adin. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Iwadini. Saya akan mengajukan pertanyaan. Rentan usia berapa biasa seseorang terkena penyakit ISPA? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Anita. Dipersilakan Saudari Anita. Baik, penyakit ISPA itu rentan menyerang orang dengan kondisi tertentu seperti antara lain yang pertama, bayi dari usia 6 bulan atau anak di bawah umur 1 tahun. Kemudian anak-anak yang lahir prematur atau yang memiliki riwayat seperti jantung bawaan atau penyakit paru-paru. Kemudian anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, itu juga rentan terkena ISPA. Kemudian bayi yang berada dalam tempat ramai. Kemudian orang-orang di usia pertengahan atau orang dewasa yang mengidap penyakit asma, gagal jantung kongestif atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Kemudian orang dengan sistem imun yang lemah, termasuk orang-orang dengan transplantasi organ tertentu, leukemia atau HIV/AIDS. Mungkin itu saja jawabannya. Apa bisa dimengerti? Iya, Pak, bisa. Terima kasih adik-adik atas waktunya. Mohon maaf mengganggu untuk materi yang kami bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena manusia tidak luput dari salah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.